Pelatih ini terlalu sombong dengan menurunkan pemain lapis kedua, namun di akhir pertandingan dia malah dibuat menyesal. Top Corner Part 22. Di jeda turnamen Liga Regional, Siowo terlihat mengajak Canca kencan sembari menonton pertandingan tingkat SMP. Namun di sana yang membuat si Canca kesal adalah keberadaan si Junan dan juga asisten si Wowo yang terus mengikuti mereka sedari tadi. Dan ternyata tujuan mereka melihat pertandingan hari ini adalah untuk mencari bibit unggul yang akan direkrut Kuangjin pada musim selanjutnya. Karena si Junan masih tidak diperbolehkan untuk latihan, maka dia berinisiatif membantu pelatihnya untuk merekam calon pemain incaran mereka. Tapi si Junan terlihat penasaran dengan pelatihnya, bukan tentang kencan yang sedang dia jalani dengan pelatih SMA Junghwa, melainkan lebih ke sikapnya yang berubah, seolah sedang mempersiapkan masa depan bagi Kuangjin. Padahal sebelumnya pelatih Kuangjin itu selalu berbicara bahwa dia mungkin akan berhenti melatih. Si Sang Hwan yang mendengar itu juga terlihat setuju, namun dia yakin keberadaan si Junan yang saat ini mengikuti mereka pun sepertinya adalah rencana si Wowo. Liga Sekunder Nasional grup A babak ke-7 itu mempertemukan SMP Dongbuk versus SMP Godok. Di sana juga terdapat beberapa anggota resmi dari sekolah lain yang sengaja datang menonton pertandingan hari ini untuk mencari anak-anak berbakat. Dan di momen itu si Junan yang sedari tadi merekam jalannya pertandingan bertanya pemain mana yang sedang diamati oleh pelatih si Wowo. Namun si Canca dan si Sang Hwan menyuruh si Junan untuk menebak terlebih dahulu pemain incaran mereka. Dengan banyaknya pemain yang ada di lapangan, si Junan terlihat tertarik dengan pemain bernomor 19 dari SMP Dongbuk. Sambil memuji pengamatan si Junan yang tajam, si Sang Hwan kemudian mengatakan tidakkah si Junan familiar dengan anak tersebut. Dan si Junan begitu terkejut mengetahui kalau anak itu adalah adik dari Jahyeon Wang. Tapi sayangnya si Sang Hwan menambahkan kalau anak itu terlalu mahal bagi Kuangjin. Anak yang bernama Jamin Wang itu juga sudah mendapatkan tawaran dari tim sekelas di Lane FC, dan si Wowo yakin kalau dipikir dengan akal sehat, anak itu tidak mungkin melepaskan di Lane FC untuk bergabung dengan Kuangjin. Si Wowo kemudian menunjuk pemain incarannya yang mana itu adalah pemain bernomor 17 SMP Godok yang baru saja masuk ke dalam lapangan. Baru sekali melakukan tackle, pemain itu terlihat begitu percaya diri dengan memuji permainannya sendiri. Dan alasan si Wowo ingin merekrut pemain itu adalah karena dia bisa bermain di berbagai posisi dan tingkat pergerakannya juga lumayan bagus. Seorang anak yang memiliki obsesi yang kuat terhadap bola. Tapi entah kenapa si Wowo merasa kalau anak itu memiliki sedikit masalah. Dan firasat pelatih Kuangjin itu terbukti ketika Jamin Wang yang ada di dalam kotak penalti melakukan tendangan ke gawang. Si Hewong yang melihat bola melesat mendekatinya tidak ingin membiarkan bola itu melewatinya begitu saja. Dengan refleks dia pun menghentikan bola dengan tangannya, dan sontak para pemain yang ada di lapangan pun langsung dibuat shock dengan tingkah konyolnya itu. Begitupun dengan si Sang Hwan dan si Junan yang langsung dibuat terdiam. Sebuah kartu merah langsung diberikan wasit, namun dengan percaya diri si Hewong mengarang cerita kalau tangannya itu tidak aktif ketika memegang bola. Di atas tribun si Wowo justru bersyukur karena dengan kelakuan konyol yang dimiliki pemain incarannya itu, tim lawan tidak akan menyadari potensi yang dia miliki. Dan karena si Hewong sudah dikeluarkan, pelatih Wu menyuruh si Junan untuk lebih fokus pada pemain bernomor 4. Namun di momen itu tiba-tiba baterai si Junan lobet dan dia pun meminta izin pergi ke parkiran untuk mengambil power bank. Di waktu yang sama si Canca terlihat marah karena pemain bertahan bernomor 4 itu adalah incarannya sejak awal. Anak itu bernama Cahyu, kelas 3 dari SMP Godok. Meski tubuhnya kecil untuk ukuran pemain bertahan, tapi si Wowo menilai kalau reaksi defensifnya cukup tinggi sehingga bisa menutupi kekurangannya tersebut. Namun di sampingnya si Canca terus memperingati si Wowo kalau pemain itu adalah incaran SMA Junghwa. Di tempat lain si Yunan yang berniat ke parkiran untuk mengambil powerbank malah tersesat dan berputar-putar di lorong koridor. Di momen itu tanpa sengaja dia bersenggolan dengan seseorang dan si Junan pun langsung meminta maaf. Namun anehnya pria berkupluk itu seolah mengenali si Junan dan sambil tersenyum dia pun menyuruh si Junan yang sedang buru-buru untuk lekas pergi. Dan karena babak pertama sudah usai, si Wowo dan si Sang Hwan juga terlihat akan ke parkiran menyusul si Junan. Di saat si Wowo menceritakan proses PDKT-nya dengan si Canca, tiba-tiba seorang pria berhoodie yang sebelumnya bersenggolan dengan si Junan terlihat melewatinya. Dan setelah mereka berpapasan seolah mengetahui identitas si Wowo, pria itu tiba-tiba berhenti lalu memandang ke arah pelatih Kuangjin itu.
Dari tatapannya itu, kilas masa lalunya bersama si Wowo mulai membanjiri ingatannya. Yang mana ternyata pria itu adalah bocah yang dulu pernah berbagi ruangan rumah sakit bersama si Wowo. T6 seorang midfielder kelas 2 sekaligus kapten dari tim D-Lane FC. Flashback jauh ke beberapa tahun yang lalu di mana kita diperlihatkan seorang anak yang terlahir dengan kondisi langka. Dengan tubuhnya yang kecil dan rapuh, jangankan berjalan atau berlari, untuk bernapas saja dia membutuhkan bantuan alat pernapasan. Dan dengan perekonomian kedua orang tuanya yang terbatas, yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka hanya bisa bersyukur bahwa anaknya masih bisa bernapas dan hidup. Mereka berharap anaknya bisa berada di sisi mereka lebih lama lagi. Beberapa musim terus berganti dan pada akhirnya anak itu pun terbangun. Meski tubuhnya tidak sekokoh anak pada umumnya, tapi keinginan untuk bertahan hidup yang dimiliki anak itu begitu sangat besar. Sampai suatu hari tanpa seorang pun tahu, dia diam-diam membuat janji dengan Tuhan. Bila cahaya itu diizinkan, bila hari di mana kehidupan normal bagiku tiba, kalau aku bisa mengambil satu langkah dari sini, kalau aku bisa bergerak dengan kekuatanku sendiri, saat itu aku tidak akan pernah melupakan betapa berharganya setiap momen yang diberikan padaku. Dan dengan penuh tekad untuk bisa mewujudkan harapannya, tiba-tiba Tuhan menurunkan keajaibannya pada anak itu. Kembali ke timeline utama di mana si Wowo dan si Sangwon yang mengetahui kebenarannya terlihat sangat terkejut mendapati anak kecil yang dulunya suka mengikuti si Wowo layaknya ayahnya sendiri kini sudah bertumbuh besar dan juga sehat. Teina mengatakan semua itu berkat bantuan yang telah diberikan paman di hadapannya itu. Di saat Teina mengatakan kalau dia berencana menemui penyelamatnya itu setelah dia sukses, tiba-tiba dari arah belakang si Wowo terlihat beberapa pemain di Lane FC yang mencari-cari si Tae-inem. Seorang senior kelas 3 kemudian mengomelinya karena bisa-bisanya seorang kapten dari D-Lane FC malah tersesat ketika mencari toilet. Dan ketika si Sangwon mengetahui kalau bocah itu adalah kapten dari D-Lane FC, keterkejutan pun langsung terpampang di wajah asisten pelatih si Wowo itu. Dan sebelum mereka berpisah sambil menjabat tangan penyelamatnya itu, Tae-inem begitu berterima kasih karena berkat pelatih Kwang Jin itu, dia kini bisa merasakan kehidupan yang sedari dulu dia inginkan. Justru akulah yang harus berterima kasih karena kau sudah tumbuh besar dan sehat. Tapi ngomong-ngomong, apa kau mau pindah ke tim yang sedang paman latih? Sontak kata-kata itu membuat si Tae-inem dan rekan-rekannya langsung pada terkejut. Tapi ternyata kata-kata itu keluar dari mulut si Sang-hwan yang mencoba menirukan suara si Wowo layaknya Conan Edogawa. Sambil mencekik asistennya itu, si Wowo menyuruh si Tae-inem untuk tidak menganggap ajakan barusan dan menyuruhnya untuk segera bergegas. Sementara itu di hari berikutnya terlihat si bongsu yang kini mendapatkan giliran untuk diramal. Dimana di sana si Yeji mengatakan kalau dia melihat si bongsu sedang sendirian di dalam ruangan. Dia melihat si bongsu sedang menyalakan komputernya. Kau seperti mencari sesuatu yang penting, sepertinya sedang tergesa-gesa. Tapi si Yeji merasa ada yang aneh karena dia melihat satu folder yang di dalamnya ada folder lagi. Folder demi folder terus menumpuk seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Dan tak lama si Yeji pun kemudian menjerit sementara si bongsu mencoba untuk menjelaskan. Sementara itu untuk si Tae-sik, si Yeji melihat kalau Baek Kwang Jin itu di masa depan sedang mengenakan jersey berwarna merah dan hitam. Si Yeji melihat kalau si Tae-sik sedang bertarung dengan sengit mengenakan jersey itu. Mendengarnya si Tae-sik menjadi sangat terharu karena satu-satunya jersey yang berwarna hitam dan merah di Korea adalah klub D-Lane FC. Namun si Woo-jin yang tidak percaya akan hal itu mencoba mengkonfirmasi dengan menanyakan posisi apa yang temannya itu tempati. Dan si Yeji menjawab kalau posisi si Tae-sik ada di bagian paling depan. Yang mana ternyata di masa depan itu si Tae-sik sedang menonton pertandingan sepak bola dengan mengenakan jersey D-Lane FC dan duduk di kursi bagian paling depan. Tapi sayangnya acara ramal-meramal itu harus terhenti ketika Jiyoung masuk ruang ganti sambil memarahi para juniornya. Namun bukannya takut, Tohyong dan Shiho malah menggoda senior kepala kastanya itu sambil menyuruhnya untuk mencoba di terawang. Dan tak lama Jiyoung pun akhirnya tertarik, yang mana di sana sambil memegang tangan Baek Kwang Jin itu, pipi si Yeji terlihat begitu kemerahan. Dengan penuh percaya diri, si Yeji mengatakan kalau di masa depan dia melihat Jiyoung Hyung memasuki aula resepsi pernikahan dan mempelai wanitanya adalah si Yeji itu sendiri. Mendengar itu, si Ho Do Hyung dan Tae-sik pun langsung memarahinya karena terlalu to the point dan itu bisa membuat rencana PDKT mereka gagal. Dan karena waktu mereka hampir habis, Jung Hwan Jo pun menyuruh rekan-rekannya untuk segera berangkat menuju lapangan pertandingan.
Itu adalah pertandingan pertama mereka tanpa kehadiran si Jun'an. Turnamen nasional Liga Regional babak ke-8 SMA Kuangjin akan melawan SMA Daekyung. Ketika para pemain sudah memasuki bis, di luar terlihat Sio dan asistennya yang sedang memperdebatkan sesuatu. Yang mana Siho yang sebelumnya mencuri dengar mengatakan kalau kedua pelatih mereka itu sedang memperdebatkan entry pemain hari ini. Pelatih Sanghwan berencana untuk melakukan rotasi pemain utama demi mempersiapkan pertandingan terakhir melawan SMA Hanyang. Sementara pelatih Siwowo terlihat tidak setuju karena dengan kondisi Kuangjin yang saat ini dia menilai kalau mereka perlu mengamankan poin supaya tekanan di pertandingan terakhir tidak terlalu membebani mereka. Namun si Sanghwan percaya diri kalau dengan pemain lapis kedua mereka tetap bisa memenangkan pertandingan karena di sesi latihan sebelumnya saja mereka bisa mengimbangi para pemain utama. Selain Nam Jumin dan Jahyun Wang, si Sanghwan menilai kalau para pemainnya sudah hampir mencapai batas dan perlu mengiris stamina di pertandingan kali ini. Bukan kita saja yang kelelahan, tim yang lain juga pasti berada dalam situasi yang sama. Karena itu kita harus memenangkan pertandingan yang sudah jelas bisa kita menangkan, sehingga tekanan kita melawan SMA Hanyang tidak akan terlalu besar. Namun pada akhirnya dengan terpaksa Sio menyetujui usulan asistennya itu. Posisi yang sebelumnya diisi oleh Jeong, Bongsu, Si Junan, dan Taejun Kang kini diisi oleh para pemain lapis kedua demi menghemat stamina para pemain utama. Pertandingan antara SMA Kuangjin versus SMA Daekyung pun akhirnya dimulai. Memasuki menit ke-26 babak pertama, skor masih imbang 0-0. Dan ketika bola dikirimkan ke Do Hyung Hyo dengan skill olah bolanya, mantan pemain Liverpool itu pun sukses menipu satu pemain lawan. Sebuah tendangan dari samping kemudian langsung diarahkan ke gawang, namun sayangnya tendangannya itu malah membentur Mister Gawang. Dan melihat itu, para pemain lawan yang terkejut langsung menurunkan garis pertahanan mereka. Dengan penguasaan bola 77% dipegang oleh Kuangjin, si Sanghwan terlihat begitu sumringah karena idenya untuk menghemat stamina para pemain utama berjalan sangat lancar. Dia bahkan menyombongkan itu di hadapan Siwowo yang terlihat khawatir sepanjang pertandingan. Namun Siwowo yang sedari tadi mengamati jalannya pertandingan menilai kalau penilaian wasit di lapangan terlihat terlalu ketat. Dan di lapangan terlihat bola sepakan pojok untuk Kuangjin sudah diarahkan ke kotak penalti lawan. Di sana Jung Hwan Jo yang melihat jalur operan mengarah ke arahnya langsung bersiap melakukan lompatan. Namun di sana pemain lawan yang sedari tadi memarkingnya juga ikut melompat, yang mana ketika mereka berduel memperebutkan bola, sebuah senggolan terlihat terjadi di lapangan. Dan wasit yang melihat insiden kecil itu pun langsung membunyikan peluit serta memperingatkan Jung Hwan Jo untuk tidak memakai tangan saat beradu body. Do Hyung yang menilai kalau itu hanya benturan ringan terlihat sangat emosi, tapi untungnya Siho berhasil menahannya. Adik Do Hyung yang juga menonton di sisi lapangan terlihat begitu emosi dengan keputusan tak masuk akal wasit tersebut yang memaksa alur serangan Kuangjin harus terhenti. Namun di sisinya si Junan hanya berdiam diri tak bersuara, fokus ke pertandingan di lapangan. Melihat si Junan yang tertegun, si Doah menilai kalau playmaker Kuangjin itu pasti saat ini ingin bertanding bersama dengan rekan-rekannya. Tapi di sisi lain, si Doah menilai kalau si Junan juga pasti merasa cemburu karena sepertinya rekan-rekannya bisa bermain dengan baik meskipun dirinya tidak ada. Itu membuktikan kau sudah terbiasa bermain sepak bola. Padahal bukan itu yang ada di pikiran si Junan, melainkan sebenarnya kakinya merasa sakit karena sudah terlalu lama berdiri di sana. Sementara itu di dalam lapangan, sebuah tembakan dari Nam Jumin terlihat berhasil diblok oleh pemain lawan. Namun bola yang melayang di udara itu berhasil dimenangkan oleh Jahyun Wang. Jung Hwan Jo yang mendapatkan umpan di depan mulut gawang pun langsung melakukan tembakan, namun sayangnya karena banyaknya pemain lawan yang ada di dalam kotak penalti, dia pun gagal mencari jalur tembakan lain dan pada akhirnya bola berhasil ditangkap oleh kiper dengan sempurna. Dengan persentasi penguasaan bola 77% dipegang Kuangjin, begitupun dengan keunggulan dalam presentasi yang lainnya, pelatih Jae-mun Lee pun terlihat begitu terkejut menilai kalau saat ini yang diturunkan oleh Kuangjin bukanlah skuad utama yang mereka miliki. Namun sebagai tim underdog, dia memiliki strategi sendiri untuk menebus celah kecil yang dimiliki oleh Kuangjin.
Di sisi kotak penalti, ketika Jong Hwan Jo menguasai bola, dia langsung melakukan gerak tipu dan begitu celah terbuka, dia pun langsung melambungkan bola ke atas. Para pemain yang ada di kotak penalti terlihat begitu terkejut, begitupun dengan pelatih lawan yang terlihat kebingungan apakah bola itu dimaksudkan sebagai tendangan langsung ataukah sebuah operan. Dengan pelan namun presisi, bola terlihat melayang melewati jangkauan kiper lawan dan dengan indahnya bola pun bersarang ke dalam gawang SMA Daekyung. Babak pertama menit ke-36, skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Kwang Jin. Si Min Wo Choi yang melihat permainan juniornya itu terlihat sangat kagum karena dia menilai kalau tendangan Jong Hwan Jo barusan itu bukanlah tendangan asal-asalan, melainkan anak itu juga sudah memprediksi second ball bila tendangannya berhasil dihentikan penjaga gawang. Namun setelahnya meski Kwang Jin terus-terusan mendominasi serangan, tapi di sisi lain para pemain dari SMA Daekyung yang turun penuh ke garis pertahanan berhasil mengakhiri babak pertama tanpa adanya gol tambahan. Dengan keunggulan 1-0 itu, si Sang Hwan terlihat sangat percaya diri dan semakin sombong di hadapan si Wowo. Dan untuk babak kedua nanti, si Sang Hwan menginformasikan kalau Jong Hwan Jo, Do Hyung dan juga si Ho akan diganti demi menjaga stamina mereka. Namun si Wowo terlihat menghentikan rencana asistennya itu karena dia menilai kalau terlalu dini jika mereka bertiga ditarik keluar. Si Wowo akan mengizinkan mereka bertiga diganti jika sudah mencetak gol tambahan. Dan hal itu membuat si Sang Hwan langsung cemberut karena menilai kalau seniornya itu tidak benar-benar mempercayai strateginya. Di tempat lain, pelatih Jae-moon Lee terlihat berpikir dengan keras supaya timnya bisa keluar dari tekanan. Meski pertandingan hari ini terasa berat, namun dia bersyukur karena pemain bernomor 16 Kwang Jin yang selalu membuat lawan kewalahan tidak bisa bermain karena cedera. Dia juga mengetahui kalau Kwang Jin sedang memanfaatkan rotasi demi menghemat stamina pemain utama. Sesuatu yang bisa menyerang mereka, pasti ada faktor tersembunyi yang bisa aku manfaatkan kalau saja aku bisa menemukannya. Namun tiba-tiba suara peluit langsung mengagetkan mereka, sementara si wasit yang tidak sengaja meniup peluitnya langsung panik dan meminta maaf. Melihat wasit pemula itu melakukan kesalahan, pelatih Jae-moon Lee pun terpikirkan suatu cara. Kick-off babak kedua kembali dimulai dan terlihat Jae-hyun Wang yang berhasil memblokir serangan lawan. Namun Jae-hyun Wang yang awalnya mengira kalau lawan akan bermain bertahan dan hanya mengincar counter attack terlihat heran karena mereka terus saja melakukan serangan seolah tidak paham dengan kekuatan mereka yang jauh di bawah Kwang Jin. Namun hal itu ternyata sengaja dilakukan oleh SMA Daekyung karena pelatih Jae-moon Lee ingin membuat timnya terlihat seperti tidak memahami situasi dengan masih berusaha membangun serangan. Itu adalah teknik mimikri untuk menipu lawan. Sebuah umpan crossing terlihat dilepaskan ke pertahanan Kwang Jin dan di sana terlihat Jong Hwan Jo dengan salah satu pemain SMA Daekyung sedang menunggu jatuhnya bola. Namun tiba-tiba begitu Jong Hwan Jo mendapatkan bola, pemain SMA Daekyung yang ada di belakangnya seketika terjatuh seolah dihempaskan oleh tangan Jong Hwan Jo. Wasit yang melihat itu pun langsung meniupkan peluit dan tanpa kompromi sebuah kartu kuning diberikan pada Jong Hwan Jo. Si Ho yang melihat itu langsung memprotes keputusan wasit karena dia menganggap kalau mereka hanya bersentuhan sedikit saja dan masa hal tersebut dianggap pelanggaran. Melihat kemelut yang terjadi di dalam lapangan, si Sang Hwan yang khawatir dengan para pemainnya pun kemudian mengatakan kekhawatirannya di mana jika Jong Hwan dan Si Ho mendapatkan satu kartu kuning lagi maka mereka berdua dipastikan akan absen ketika melawan SMA Hanyang. Maka dari itu dia pun menyarankan untuk mengganti mereka lebih awal sesuai dengan rencananya. Dan si Wowo yang mendengar itu terlihat terdiam yang pada akhirnya dia pun mempercayai rencana asistennya itu untuk menarik Jong Hwan Jo dan juga Si Ho. Dan hal itu sontak membuat pelatih Jae-moon Lee bersorak karena situasi di lapangan kini berjalan sesuai dengan rencananya. Kalau pikiranku benar, maka keputusan wasit hari ini akan menguntungkan bagi kami. Dan benar saja ketika SMA Daekyung melancarkan serangan, terlihat bola gagal diblokir oleh pemain lapis kedua Kwang Jin. Tapi untungnya di sana masih ada si Min Wo Choi yang bersiap menyapu bola. Tapi ketika dia akan menendang bola, dengan sengaja pemain dari SMA Daekyung memajukan kakinya ke depan bola dan ketika sedikit benturan terjadi, wasit langsung membunyikan peluitnya.
Seketika para pemain Kwang Jin pun langsung memprotes keputusan wasit karena itu akan sangat merugikan Kwang Jin jika penalti diberikan pada lawan. Si Sang Hwan juga mulai terlihat geram dengan keputusan wasit yang tidak masuk akal itu. Namun si Wowo menahan amarah asistennya karena dia menilai kalau wasit yang masih pemula itu juga akan ketat pada kedua tim. Meski keputusannya kali ini jelas sangat merugikan Kwang Jin. Begitu peluit dibunyikan, pemain dari SMA Daekyung terlihat sedang melakukan ancang-ancang sementara si Woo-jin terus dia mengamati. Namun sayangnya ketika dia akan bergerak ke sebelah kanan, bola malah melesat ke arah kiri dan di menit ke-55 babak kedua itu SMA Daekyung berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kekhawatiran terlihat dari para pemain utama Kwang Jin yang ada di bench. Bahkan si Mingyu berpendapat kalau mereka harus segera berbicara dengan pelatih melihat situasi tim yang sedang terancam. Namun Tae Jun Kang dengan tegas mengatakan kalau tugas mereka saat ini hanyalah memperhatikan permainan. Dan untuk penilaian di lapangan itu sepenuhnya adalah tugas dan keputusan pelatih si Wowo. Tae Jun Kang juga menyuruh yang lainnya untuk tidak terlalu khawatir karena di sana masih ada Do Hyung Hyo. Flashback ke sesi istirahat babak pertama di mana di sana si Sang Hwan mengatakan kalau dia akan mengganti Jong Hwan, Jae-ho dan juga Do Hyung Hyo di babak kedua nanti. Dia menilai dengan keunggulan 1-0 tanpa kehadiran mereka bertiga pun Kwang Jin masihlah jauh lebih kuat dibandingkan SMA Daekyung. Namun di sana Do Hyung mengatakan kalau dirinya akan bermain sampai akhir pertandingan dan tidak perlu untuk menghemat staminanya. Hal itu jelas membuat si Sang Hwan langsung marah, namun Do Hyung tetap pada keputusannya. Pemain Kwang Jin itu merasakan ada firasat buruk, jadi dia bertekad ingin mengawal Kwang Jin sampai akhir pertandingan. Dan kembali ke timeline utama di mana si Wowo memuji insting Do Hyung Hyo tentang firasat buruk yang sebelumnya dia rasakan. Sementara si Sang Hwan kini terlihat murung karena mendapati kalau pertandingan mulai bergerak ke arah yang tidak dia rencanakan. Dia yang sebelumnya menyombongkan diri di hadapan si Wowo kini terlihat ketakutan karena kalau timnya kalah maka tekanan yang sangat besar akan membebani mereka di pertandingan yang tersisa. Di sana dia meminta maaf pada seniornya itu dan berencana menyuruh Tae Jun Kang untuk segera melakukan pemanasan. Namun si Wowo menyuruh untuk tidak gegabah dalam melakukan perubahan karena itu bisa membuat mereka berada di situasi yang berbahaya. Di dalam lapangan juga masih ada Do Hyung Hyo, Nam Joo Min dan Jah Yeon Wang. Maka dari itu untuk sementara waktu si Wowo akan mempercayakan jalannya pertandingan pada mereka. Memasuki menit ke-75 terlihat Kwang Jin yang memulai serangan melalui sisi kanan lapangan. Melihat operan dari pemain lapis kedua, Do Hyung terlihat begitu kesal karena umpannya itu terlihat tidak beraturan. Namun dengan kontrol bola yang sangat luar biasa, Do Hyung berhasil mendapatkan bola dan tak cukup sampai di situ. Ketika dirinya terpojok di sisi lapangan, Do Hyung langsung melakukan teknik flick bose yang membuat lawan yang dia lewati seketika terkejut melihatnya. Ketika mendapati ruang tembak, Do Hyung terlihat mencari-cari pemain Kwang Jin yang akan diberikan umpan. Dan di sana terlihat seorang pemain Kwang Jin yang sedang berlari ke kotak penalti. Do Hyung langsung melambungkan bola ke pemain itu dan di mulut gawang tanpa adanya penjagaan sebuah lompatan langsung dilakukan. Dengan semua kemudahan dari umpan lambungnya yang indah ditambah lagi tidak ada pemain lawan yang memarking, Do Hyung yakin kalau kakinya saja pasti bisa mencetak gol dari situasi tersebut. Namun yang terjadi selanjutnya ketika bola berhasil disundul, lintasannya malah melambung ke atas Mr. Gawang dan hal itu sontak membuat si Ho dan si Bongsu yang ada di bench langsung berteriak kesal. Si Doa yang sedang menonton pertandingan di tribun juga terlihat mengamuk melihat pemain lapis kedua Kwang Jin yang telah menyia-nyiakan peluang emas itu. Dan dari kejadian itu para pemain dari SMA Daekyung yang sebelumnya mengira kalau Kwang Jin sangat menakutkan kini malah terlihat lebih tenang mendapati kalau selain pemain utama sisanya hanyalah pemain biasa yang bahkan tidak memiliki koneksi yang baik saat mengakhiri alur permainan. Dengan itu mereka bahkan yakin bisa memenangkan pertandingan hari ini. Di pinggir lapangan, pelatih Jae-moon Lee menyadari kalau pemain utama dan pemain substitusi Kwang Jin memiliki perbedaan yang sangat besar. Di sisi lain, Kwang Jin juga tidak memiliki pilihan pemain yang banyak. Jadi dia sudah menduga kalau tim kuat seperti Kwang Jin pasti akan melakukan rotasi pemain ketika berhadapan dengan tim lemah seperti SMA Daekyung. Maka dari itu, pelatih Jae-moon Lee pun terlihat sangat puas dengan strateginya yang sudah memaksa pemain utama yang tersisa digantikan lebih cepat.
Si Doah yang ada di tribun mencoba menjelaskan situasinya pada si Jun'an, di mana setelah SMA Daekyung kebobolan di babak pertama, mereka yang merupakan tim yang lebih lemah dari Kwangjin bukannya bermain bertahan, tapi malah bermain seperti biasa seolah tidak paham akan situasi. Dan itu membuat pelatih Kwangjin berpikir akan hal yang sama, di mana dengan situasi saat ini mereka mengira akan mudah untuk memenangkan pertandingan meskipun tanpa kehadiran para pemain utama. Sementara itu di dalam lapangan wasit lagi-lagi meniupkan peluit, sementara si Minwo yang merasa tidak melakukan pelanggaran terlihat memprotes keputusan wasit. Kerugian yang disebabkan oleh penilaian wasit yang terlalu ketat itu juga menghambat alur serangan Kwangjin, karena beberapa kali meski posisi Dohyung dan pemain bertahan SMA Daekyung terlihat sejajar, namun hakim garis malah menganggap itu sebagai offside. Sementara di sisi lain, SMA Daekyung mencoba mempertahankan skor imbang itu dengan terus bermain lambat untuk mengulur-ngulur waktu. Sambil menatap ke arah si Sangwon yang ketakutan, si Wowo mengatakan melalui penilaian wasit yang sangat ketat, mereka sudah jelas bisa melihat pihak mana yang akan dirugikan. Namun di sisi lain, pelatih Jaemon Lee juga menambahkan kalau di situasi seperti ini ada satu faktor yang sangat penting, dan itu adalah perbedaan tekad dari para pemain substitusi Kwangjin. Dan benar saja ketika sebuah tembakan mengarah ke gawang Kwangjin, si Wojin yang melompat langsung melakukan scanning untuk menentukan daerah mana yang aman diberikan second ball. Di saat senior Jahyun Wang dan Nam Jumin memarking dua pemain lawan, para pemain lapis kedua Kwangjin yang sudah kelelahan malah terlihat berleha-leha sendirian tanpa mengawal satupun pemain lawan. Dan melihat itu, si Wojin pun pada akhirnya meninju bola keluar lapangan. Sebuah teriakan penuh amarah langsung keluar dari mulut kiper Kwangjin itu, memaki rekan-rekannya yang sudah kehilangan tekad bermain. Dan puncaknya ketika sepakan pojok dilakukan meski sama-sama telah kelelahan, namun dengan tekad yang jauh lebih baik, terlihat dua pemain dari SMA Daekyung yang langsung melakukan lompatan disusul Nam Jumin sendirian. Sundulan dari pemain lawan terlihat mengarah tepat ke arah gawang yang dijaga si Wojin. Tapi untungnya kiper Kwangjin itu berhasil memblokir bola dan terlihat second ball yang mengarah tepat ke pemain bertahan Kwangjin. Tapi lagi-lagi sebuah kesalahan dilakukan pemain lapis kedua itu, di mana bola yang dia tendang malah kembali melayang di kotak penalti. Namun untungnya dengan sigap Nam Jumin kembali muncul dan menyundul bola. Tapi lagi-lagi bola itu malah jatuh ke pemain SMA Daekyung yang tidak memiliki penjagaan sama sekali. Sebuah operan kembali diarahkan ke dalam kotak penalti Kwangjin, dan melihat itu si Sangwon dengan penuh penyesalan meminta maaf pada si Wowo serta berjanji kalau kedepannya dia tidak akan keras kepala lagi. Namun berkat rencana asistennya itu, kini si Wowo bisa melihat karakter asli dari para pemainnya ketika dalam keadaan kritis. Ada pemain yang berhenti berpikir karena kelelahan, ada juga yang menyerah karena sudah mencapai batas mereka. Lalu ada atlet yang tidak pernah menundukkan kepalanya meskipun napasnya sudah terengah-engah. Ada juga atlet yang tidak pernah berhenti meski dia tidak punya tujuan. Ada atlet yang tidak pernah meragukan kemenangan meskipun sedang berada dalam situasi krisis. Atlet yang selalu memainkan peran mereka. Atlet yang selalu mengambil satu langkah demi rekan-rekannya bahkan jika kegelapan menghadang. Dan di pertandingan hari ini, Seo melihat dengan jelas para pemain yang bisa melewati batas nasional. Dan si Sangwon yang mendengar penjelasan seniornya itu terlihat tertegun menyaksikan kejeniusan si Wowo dalam menilai para pemainnya. Di dalam lapangan terlihat para pemain utama Kwangjin yang begitu kewalahan menghadapi serangan dari pemain lawan. Dan begitu bola dioperkan ke depan, Jahyun Wang yang mencoba menutup jalur operan dari dua pemain lawan di belakangnya terlihat menunggu momentum yang tepat untuk memotong operan. Dia terus memperhatikan pergerakan lawan baik yang ada di depan juga yang ada di belakangnya. Dan begitu bola akan dikirimkan ke kotak penalti, dengan sigap Jahyun Wang berhasil memblokirnya. Dan sontak aksi dari Jahyun Wang itu langsung mendapatkan pujian dari para juniornya yang saat ini sedang duduk di bangku cadangan. Bola yang melambung itu kemudian berhasil didapatkan oleh Do Hyung Hyo, dan dengan cepat dia langsung berputar untuk melakukan serangan balasan. Sudah susah payah aku mengambil bola itu, sekarang giliranmu untuk menunjukkan kemampuan. Di saat si Sangwon menilai kalau pemainnya itu pasti sudah kelelahan, Do Hyung malah mendribble bola sendirian menuju tengah lapangan. Di dekatnya ada 6 pemain dari SMA Daekyung yang terus menjaga jarak bersiap untuk menghentikan pergerakannya. Dan benar saja ketika Do Hyung
mengurangi kecepatannya, mereka terlihat bersiap melakukan pressing. Namun alangkah kagetnya mereka mengetahui Do Hyung kembali menambah kecepatannya dan dua pemain lawan langsung terkecoh dengan aksi striker Kwang Jin itu. Di saat Do Hyung terus menambah kecepatannya, di pinggir lapangan para pemain Kwang Jin yang ada di bench terlihat begitu terkejut dengan stamina dan skill yang dimiliki rekan mereka itu. Si Jun An yang ada di tribun juga terlihat terkejut, bahkan dia menduga kalau rekannya itu jangan-jangan selama ini menyembunyikan gaya permainannya supaya bisa menyamakan diri dengan permainan Kwang Jin. Dengan kecepatan dipadukan dengan skill, Do Hyung terus melesat sembari melewati para pemain lawan yang berusaha menghadangnya. Sementara pelatih Jae-moon Lee yang menyaksikan itu terlihat dibuat takjub sekaligus ngeri dengan bakat pemain bernomor 10 Kwang Jin itu. Begitu Do Hyung memasuki daerah kotak penalti, dia teringat dengan senior Nam Jo Min dan juga Jah Yeon Wang yang merupakan kelas 3 yang mana tahun ini adalah tahun terakhir mereka bermain bersama Kwang Jin. Maka dari itu dia pun bertekad bagaimanapun caranya dia harus membuahkan hasil yang baik untuk mereka. Teriakan penuh semangat terlihat menggema baik dari para pemain Kwang Jin yang ada di bench, begitupun dengan si Jonan yang ada di tribun. Dan begitu kiper akan melakukan tackle, Do Hyung langsung mengangkat bola untuk melewatinya. Sebuah sepakan dari sisi kotak penalti terlihat sudah dilepaskan menuju gawang yang kosong. Dan boom, bola pun berhasil menjebol gawang SMA Daekyung. Sesaat para pemain Kwang Jin dibuat membeku melihatnya dan beberapa saat kemudian teriakan penuh semangat langsung menggema menyambut gol kemenangan itu. Turnamen nasional Liga Regional Grup G babak ke-8 pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh Kwang Jin dengan skor akhir 2-1. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.